Selamat pagi anak-anak teacher di John Level. Hari ini kembali dengan teacher Teti dengan pelajaran tematik, yaitu di tema selalu berhemat energi. Satu yaitu sumber energi. Tapi sebelumnya teacher Teti mau minta kita berdoa dulu untuk mengawali pembelajaran kita hari ini ya. Ya, Ade silakan pimpin doanya Ade. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for blessing. Now we want to study thematic. Please bless us and guide us in the name of Jesus Christ. We pray to you. Amen. Terima kasih Ade sudah mau memimpin doanya. Ya, untuk hari ini kita akan belajar kembali ya. Kemarin sudah pembelajaran 2, maka hari ini adalah pembelajaran 3 ya dari tema selalu berhemat energi. Oke, subtema 1 pembelajaran 3. Nah, tujuan yang mau kita capai ada 2, yaitu mengidentifikasi informasi dari sebuah teks visual. Kemudian yang kedua yaitu membuat mobil roket angin. Nah, jadi nanti kita akan menumbuhkan sikap disiplin pada diri kamu, kemudian sikap tanggung jawab ya. Oke. Siapa di sini pernah membuat sebuah kincir angin dari kertas origami atau sebuah kertas? Ya, pasti semua sudah pernah ya ketika kamu kelas 1 ya, pelajaran art and craft atau pelajaran maths. Nah, membuat kincir angin dari kertas. Nah, kira-kira kincir angin itu digerakkan apa ya? Ada yang tahu nggak digerakkan apa? Digerakkan oleh angin. Jadi ada tekanan angin sehingga memutar baling-balingnya. Nah, nanti setelah berputar baling-balingnya, maka perputaran baling-baling ini akan menghasilkan energi. Bisa dia menghasilkan energi listrik digunakannya. Nah, kalau di pedesaan saat ini ada yang masih menggunakan kincir angin sebagai sumber listrik ya, sumber listrik. Kemudian apalagi? Biasanya juga digunakan kincir angin itu untuk memompa air ya, memompa air seperti yang terjadi di Belanda. Nah, Belanda ya pada umumnya sering terkena banjir ya. Nah, teacher mau ajak kamu untuk membaca kincir angin Belanda. Oke? Ya. Dari teks kincir angin Belanda ini, teacher mau ajak kamu juga untuk membuat sebuah peta pikiran. Ingat, peta pikiran itu seperti apa? Nah, lihat teacher Teti ya. Ini sebuah peta pikiran. Peta pikiran ini menyangkut namanya judul. Judulnya kita buatkan di tengah, yaitu Kincir Angin Belanda. Ya. Lalu ada berapa paragraf teks kita? Ayo, siapa bisa? Ada 2 paragraf. Lalu kita buatkan 2 paragraf. Berarti di kotak yang ini, ya, ini untuk paragraf kedua. Nah, di kotak yang ini, oke, untuk paragraf yang pertama. Nah, ini, ya kan? Ini dia, sudah. Jadi kita buatkan di sini paragraf pertama, lalu di sini paragraf kedua. Ya, yang pertama kita mau cari yang namanya ide pokok. Ide pokok, ya. Kita cari ide pokok pada paragraf pertama, sehingga kita nanti buatkan di peta pikirannya. Oke, kita mau cari, ayo. Belanda merupakan salah satu negara yang terletak di benua Eropa, ya. Belanda memiliki wilayah daratan dengan ketinggian yang sama dengan permukaan laut. Bahkan beberapa wilayah berada di bawah permukaan laut. Oke. Wilayah Belanda merupakan muara dari 2 sungai terbesar di Eropa. Oleh karena itu, Belanda sering dilanda banjir. Untuk mengatasi banjir tersebut, orang-orang Belanda menggunakan teknologi kincir angin.
Kincir angin digunakan untuk memompa air yang menggenangi daratan untuk disalurkan ke kanal menuju bendungan penampungan air. Nah, kira-kira apa sih yang dibicarakan tadi? Apa ya? Apa yang bisa kita buat ide pokoknya? Ya, asal kincir angin. Boleh. Ya. Kita buat di sini asal kincir angin. Emang dari mana asalnya? Dari Belanda. Atau kita buatkan Belanda merupakan asal kincir angin. Nah, ini bisa ya, asal kincir angin. Oke, kenapa tadi kita katakan asal kincir angin? Ada nggak tadi di paragraf tersebut? Ada, karena Belanda sering mengalami banjir. Kemudian masyarakat Belanda menggunakan kincir angin untuk apa? Memompa air. Ya, kenapa sering terjadi di Belanda, sering terjadi banjir di Belanda? Karena sebagian wilayah Belanda berada di bawah permukaan laut dan Belanda berada di antara dua muara sungai terbesar di Eropa. Jadi semuanya menceritakan asalnya, ya. Oke. Nah, kita akan lihat pada paragraf kedua, ya. Paragraf kedua, dengarkan baik-baik ya supaya kita bisa membuatkan. Oh, ada yang mengatakan Tica buat ide pendukungnya dong. Oke, kita akan buatkan ide pendukungnya. Ide pendukungnya. Apa ide pendukungnya tadi? Bahwasannya Belanda pertama sekali menggunakan kincir angin. Lalu yang kedua, Belanda apa? Berada di antara dua muara sungai, di antara dua muara sungai terbesar. Lalu yang ketiga apa pendukungnya? Belanda sering mengalami banjir. Begini kan? Oke. Nah, Belanda. Ya, selanjutnya pada paragraf kedua, ide pokoknya kita akan tentukan. Paragraf kedua, lebih dari 10.000 kincir angin di Belanda digunakan untuk memompa air. Kincir angin yang digunakan memiliki 4 baling-baling. Kincir angin tersebut berputar karena terpaan angin, ya, yang cukup untuk mengalirkan air ke kanal. Cuaca di Belanda yang berangin dan posisi Belanda yang dekat dengan laut semakin mendukung teknologi kincir angin. Banyaknya kincir angin yang digunakan di Belanda membuat negara ini dikenal dengan sebutan negara kincir. Nah, kira-kira apa yang menjadi ide pokoknya? Negara kincir angin. Negara kincir angin. Ya, ide pokoknya yang paragraf kedua. Lalu ide pendukung. Ide pendukung. Apa yang pertama ide pendukungnya? Ya, memompa air. Betul. Memompa air.
kincir angin. Teknologi kincir angin. Lalu yang ketiga, ya, yang ketiga adalah sebagian besar warga Belanda, itu kalimatnya. Lalu apa yang kita buat? Ya, cuaca dan posisi. Oke. Nah, sudah dapat peta pikirannya. Ya, setelah mendapatkan peta pikirannya, apa yang kita tentukan, apa yang kita buat? Yang kita buat selanjutnya adalah ringkasan. Ya, ringkasan dari teks. Ringkasan dari teks kincir angin Belanda. Nah, kira-kira apa? Nah, kita kan bisa membuat ringkasannya dari ide pokok masing-masing paragraf. Ya, kincir angin Belanda nih, ya. Kincir angin Belanda. Kincir angin awalnya digunakan di Belanda. Sudah dapat kan? Dikarenakan Belanda sering mengalami banjir, ya. Dikarenakan Belanda sering mengalami banjir yang disebabkan Belanda terletak di antara dua muara sungai terbesar di Eropa. Lalu, ya, lebih dari 10.000 kincir angin, ya, digunakan untuk memompa air. Ya, jadi banyak yang menggunakan teknologi kincir angin di Belanda. Ya, dikarenakan cuaca dan posisi daripada Belanda berangin, ya, dan dekat dengan posisi laut. Sehingga saking banyaknya sehingga banyaknya penggunaan kincir angin membuat negara Belanda dijuluki dengan nama negara kincir angin. Nah, itu ya, paling ada 4 baris. Padahal yang 4 baris ini sudah dari 2 paragraf. Nah, seperti itu. Jadi dia penggabungan dari ide pokok dan ide pendukung pada masing-masing paragraf. Jadi meringkasnya nggak perlu lagi ditulis semua kalimatnya, tidak. Ya, namanya juga diringkas, disingkat, ya. Tetapi tidak menghilangkan makna dari teks tersebut. Ya, oke. Nah, sama halnya seperti yang ada di buku kamu, yaitu energi angin. Ya, energi angin. Nah, kita mau mencari informasi dari sebuah teks. Nah, untuk mencari informasi dari sebuah teks, yang pertama yang kita lakukan adalah membaca teks, kemudian memahami teks. Ya, kalau kamu membaca tapi kamu tidak pahami, nah pasti nggak akan ketemu informasi penting apa yang kita peroleh dari teks tersebut. Oke, teacher akan mengajak kamu mencari informasi penting. Ya, setelah kamu baca nanti kita akan garis bawahi ya. Ya, sumber energi yang selama ini banyak digunakan adalah jenis energi yang tidak dapat diperbaharui. Oke, sumber energi ini akan habis dan manusia harus berdalih ke sumber energi lain yang sifatnya dapat diperbaharui. Sumber energi angin merupakan salah satu contoh sumber energi yang dapat diperbaharui dan memiliki potensi yang besar. Energi angin banyak digunakan sebagai pembangkit listrik yang kemudian disingkat menjadi PLTB. Apa itu PLTB? Pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga udara, ya. Nah, yang kedua, paragraf kedua, pemanfaatan energi angin ini menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan menggunakan generator atau turbin. Setelah itu, proses yang akan dilakukan adalah menghasilkan tenaga listrik yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Sesuai dengan namanya, energi angin memanfaatkan kekuatan dan tenaga angin untuk menggerakkan sesuatu. Angin sendiri merupakan udara yang bergerak sehingga dapat menimbulkan gaya. Ya,
energi angin sebenarnya dapat muncul setiap saat dan setiap waktu. Namun intensitasnya tidak tentu. Kadang dia besar, kadang kecil, sehingga sulit untuk diprediksi. Namun demikian, ada beberapa daerah yang sering berangin sehingga sering dimanfaatkan energinya. Nah, apakah ada informasi penting yang kamu dapat dari teks ini? Sudah pasti ada. Nah, yang kedua, apakah kamu menemukan informasi penting yang berbeda? Ya, ada. Lalu apakah informasinya sama? Ada kita temukan? Pasti ada ya. Nah, oke. Nah, jadi Teacher Neti mau ajak kamu pada paragraf pertama, informasi penting apa yang kamu peroleh? Ya, informasi yang penting yaitu sumber angin merupakan salah satu contoh sumber energi yang dapat diperbaharui dan memiliki potensi yang sangat besar. Garis bawahi. Lalu yang paragraf kedua, informasi apa yang kedua? Informasi penting apa? Atau yang belum pernah kamu dengar sehingga itu merupakan hal yang penting buat kita. Ya? Apa? Ya, pemanfaatan energi angin menggunakan kincir angin dihubungkan dengan menggunakan generator atau turbin. Betul. Nah, ada paragraf yang ketiga. Ayo, paragraf yang ketiga. Ya, ada yang jawab, teacher, energi angin sebenarnya dapat muncul setiap saat, setiap waktu, namun intensitasnya tidak tentu. Kadang besar, kadang kecil, sehingga sulit diprediksi. Ya, garis bawahi. Nah, itu informasi penting ya. Jadi, setiap kamu membaca teks, kamu harus dapatkan informasi penting apa dari teks tersebut. Jangan asal dibaca, ya. Nah, ada menggerakkan kincir angin. Apalagi sih yang bisa digerakkan oleh angin? Ya, benar, roket mobil, ya, roket mobil atau mobil roket angin. Nah, itu dikarenakan apa? Karena adanya tekanan udara sehingga nantinya mobil dapat bergerak. Jadi tekanan udara atau tekanan angin lah yang menggerakkan mobil roket angin tersebut. Nah, cara buatnya ini kita akan lihat video berikut ini. Oke? Buat mobil tenaga angin, alat yang dibutuhkan: botol bekas, tusuk sate, gunting, tutup botol, balon, pipet kecil, pipet besar, dan solasi. Langkah pertama yaitu kita lubangi terlebih dahulu tutup botol menggunakan paku, kemudian masukkan tusuk sate dan pipet kecil. Kita buat 2 roda ya guys, jadi kita membutuhkan 4 tutup botol. Usahakan tusuk sate terkunci rapat di tutup botol guys, jangan terlalu longgar. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan pipet besar ke dalam balon, kemudian kita rekatkan menggunakan solasi. Bisa menggunakan solasi yang kecil, bisa juga menggunakan solasi yang besar. Kalau menggunakan solasi besar ini lebih mudah guys, jadi lebih rapat balon itu. Tujuannya agar udara tidak keluar lewat sambungannya. Kemudian kita potong solasi itu menggunakan gunting. Seperti ini guys kalau sudah jadi. Kemudian kita rekatkan roda itu ke dalam botol bekas. Usahakan roda itu sama ya guys, jadi tidak miring. Ketika diletakkan maka mobil ini akan berdiri rata. Langkah terakhir yaitu kita rekatkan pipet yang sudah ada balonnya ke bagian atas botol
Perhatikan bagian atas dan bawah ya guys, jangan sampai tertukar. Karena kalau tertukar biasanya jalannya mundur. Oke, mobil tenaga angin sudah jadi guys. Selanjutnya kita tiup balonnya, kemudian kita lepaskan. Oke, kamu sudah melihat videonya kan? Iya, sudah. Sekarang teacher mau kamu mencoba di rumah membuat mobil roket anginnya. Ya, kamu sediakan botol aqua tutupnya, kemudian balon tiup, paku payung, selotip, dan juga cutter atau gunting, kemudian tusuk sate. Ya, nah coba kamu lakukan ya sesuai dengan petunjuk. Kamu mau melihat petunjuknya dari video boleh, kamu mau melihat petunjuknya dari buku, it's okay, tidak masalah. Ya, nah sebagai evaluasinya, kamu akan mengerjakan ayo berlatih nomor 2 saja. Ya, teacher ingatkan, ayo berlatih halaman 20, nomor 2 saja. Kemudian nanti kamu membuat roket, paling lama roket kamu itu difoto, dikirimkan ke teacher sampai batas waktunya hari Sabtu ya. Teacher mau lihat karya kamu, ya. Oke anak-anak teacher, ya, untuk hari ini kita sudah dapat ilmunya yaitu membuat mobil roket angin. Kemudian kita sudah mengerti bagaimana mengambil informasi dari sebuah teks visual, ya. Nah, teacher mau tekankan lagi untuk kamu yang sudah kelas 4, anak-anak teacher harus sudah mulai ada kesadaran diri akan tanggung jawabnya, ya. Kemudian disiplin, ya. Oke, karena yang kedua itu sangat bermanfaat untuk dirimu kelak. Oke, anak-anak teacher, bukan manfaatnya sama orang tua, terlebih lagi sama teachernya, tidak. Manfaatnya itu sama kamu, ya, untuk di masa depan kamu. Jadi teacher berharap kamu itu semakin disiplin dan semakin bertanggung jawab, ya. Oke, kita akhiri pembelajaran tematik kita hari ini. Kita tutup dengan doa, ya. Teacher mau minta si Yohana yang pimpin doa penutupnya ya. Yohana, ya silakan Yohana. Yes, we say thank you for your blessing. Now we want to finish tematik. Please bless us and guide us in the name of Jesus Christ. We pray to you. Amen. Terima kasih Yohana. Oke, buat anak-anak teacher sekali lagi teacher ingatkan, jaga kesehatannya dan disiplin serta bertanggung jawab. Segala tugas-tugas kamu lakukan segera ya, karena itu merupakan kewajiban kamu, tanggung jawab kamu. Oke ya anak-anak teacher, bye-bye.